Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, pada video kali ini kita akan mempelajari amalan-amalan yang dikabarkan Rasulullah. Orang yang sanggup mengamalkan amalan-amalan ini maka kelak tidak disiksa selamanya di dalam neraka. Bahwa yang sanggup melakukan amalan-amalan ini atau salah satu dari 4 atau 5 amalan yang akan kita bahas ini, maka Allah akan mengharamkannya dari termasuk orang yang disiksa di dalam neraka. Insya Allah kita akan mempelajarinya, maka pastikan para sahabat menyimak hingga selesai. Insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, di dalam banyak hadis disebutkan bahwa Rasulullah mengabarkan ada banyak amalan yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Ada banyak amalan yang jika kita lakukan maka Allah akan menetapkan kita termasuk orang yang haram tersentuh api neraka. Yang dimaksud haram tersentuh api neraka ini menurut para ulama adalah tidak selamanya disiksa di dalam neraka. Ada saatnya kelak diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga karena pernah melakukan amalan-amalan yang menyebabkan tubuh kita haram selamanya berada di dalam neraka. Setidaknya ada 5 golongan manusia yang Allah haramkan tubuhnya disiksa di dalam neraka karena mengamalkan 5 amalan sebagai berikut. Pertama, orang yang suka berzikir sehabis sholat subuh hingga terbit matahari. Habis sholat subuh tidak segera beranjak dari tempat sholat, tetapi berzikir terus menerus hingga terbit matahari. Nah, siapa yang sanggup melakukannya setiap hari, kelak Allah haramkan tubuhnya disiksa di dalam neraka. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shallal fajra thumma qa'ada fi majlisihi yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu thumma qama fa shalla raka'ataini haramahullahu 'alan nari an talfahahu au tat'amahu." Siapa saja yang sholat subuh lalu dia duduk berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari, kemudian dia berdiri melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka Allah haramkan kepada neraka menyentuh kulitnya. Yang kedua, orang yang suka melazimkan zikir la ilaha illallah. Barang siapa suka membacanya, Allah haramkan neraka menyentuh kulitnya. Rasulullah mengabarkan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata berharap ridha Allah.
Yang ketiga, orang yang suka melazimkan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah zuhur. Sebelum sholat zuhur dianjurkan melakukan sholat sunnah 4 rakaat, disebut dengan sholat sunnah qobliyah zuhur. Demikian pula setelah sholat zuhur juga dianjurkan melakukan sholat sunnah 4 rakaat, disebut dengan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Nah, orang yang melazimkan sholat sunnah ini kelak Allah haramkan masuk ke dalam neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasai bersumber dari Sayyidatina Ummu Habibah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla arba'a raka'atin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramahullahu azza wa jalla 'alan nari." Barang siapa yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Yang keempat, orang yang istiqomah menjaga ibadah sholat subuh dan sholat asar. Termasuk orang yang haram masuk neraka adalah orang yang menjaga ibadah sholatnya. Imam Ibnu Huzaimah di dalam kitab sahihnya menyebutkan hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha haramahullahu 'alan nar." Barang siapa menunaikan ibadah salat sebelum terbit matahari, yakni salat subuh, dan menunaikan ibadah salat sebelum terbenam matahari, yakni salat asar, maka Allah haramkan dirinya masuk ke dalam neraka. Yang kelima, orang yang suka membaca doa pendek berikut ini. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Doa ini dianjurkan dibaca sebanyak 7 kali habis sholat maghrib dan sholat subuh. Siapa suka membacanya akan ditetapkan bebas dari siksa api neraka. Doa ini banyak disebutkan dalam banyak hadis, salah satunya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bersumber dari Sayyidina Muslim bin Al-Haris At-Tamimi. Demikianlah 5 golongan manusia yang akan beruntung pada hari kiamat. Allah haramkan mereka kelak masuk neraka selamanya. Semoga kita sanggup melakukannya. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.